Hello good stadium lovers. Indonesia memiliki berbagai stadion megah berstandar internasional di berbagai kota di Indonesia. Sebut saja Stadion Harapan Bangsa di Aceh, Stadion JIS di Jakarta, Stadion Batakan di Balikpapan, hingga Stadion Papua Bangkit. Namun sayangnya, Indonesia juga memiliki segudang stadion terlantar, hingga kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal beberapa stadion ini dulunya pernah berjaya dan terkenal seantero Nusantara. Stadion apa sajakah itu? Dan inilah daftar stadion-stadion megah yang kini terbengkalai di berbagai kota di Indonesia. Yang pertama, Stadion Pasir, Kalimantan Timur. Stadion Pasir adalah stadion mangkrak yang berlokasi di Kecamatan Tanah Grokot, Pasir, Kalimantan Timur. Awalnya stadion ini dibangun dengan tujuan mencetak atlet-atlet hebat kebanggaan Kabupaten Pasir. Pembangunan stadion ini dimulai pada tahun 2013 hingga 2015 dan telah menelan anggaran APBD puluhan miliar rupiah. Namun sayang, dalam pembangunannya, pemerintah Kabupaten Pasir malah kehabisan dana. Hal ini dikarenakan dana pembangunan stadion terpaksa harus dialihkan untuk membayar utang daerah. Akhirnya karena tak ada dana lagi, stadion yang sudah terlanjur dibangun ini mangkrak di tengah jalan. Padahal setengah sisi tribun sudah berdiri dan dipasangi lebih dari 5.000 kursi. Karena tak pernah digunakan oleh masyarakat dan atlet setempat, stadion ini pun dimakan usia. Berbagai sisi stadion pun rusak dengan sendirinya. Misalnya di pintu masuk penonton, rumput-rumput liar meninggi sampai menutupi lantai stadion. Bagian atap pun ikut rusak karena tak mampu menahan terpaan angin. Bahkan di bagian lantai dasar, air hujan menggenang membuat tanaman liar tumbuh subur di stadion ini. Terbengkalainya stadion ini selama hampir 10 tahun, semakin diperparah dengan masalah birokrasi di dalamnya. Pengelolaan anggaran dan aset daerah yang rumit, serta transisi pemerintahan setiap 5 tahun, membuat masih belum jelas apakah stadion ini akan dituntaskan. Yang kedua, Stadion Watu Belah Cirebon. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat juga memiliki stadion yang bernasib mengenaskan. Stadion ini bernama Stadion Watu Belah yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Stadion Watu Belah awalnya dibangun untuk PON 2016 yang diselenggarakan di Jawa Barat. Namun karena kekurangan dana, stadion ini mandek tak diteruskan. Dan perhelatan PON 2016 pun batal digelar di Cirebon. Padahal fisik stadion sudah rampung hampir 70%. Karena mangkrak bertahun-tahun, rumput sintetis yang terlanjur dipasang di stadion ini bentuknya menjadi tak karuan karena ditumbuhi semak belukar. Agar tak semakin terbengkalai, pemerintah Cirebon akhirnya membenahi Stadion Watu Belah dengan mengecat dan memotong rumput liar. Kabarnya pemerintah Cirebon masih membutuhkan 500 miliar lagi untuk merampungkan stadion ini. Yang ketiga, Stadion Utama Sumatera Barat. Stadion yang satu ini pantas dinobatkan sebagai stadion yang tak kunjung selesai. Pada 2015 lalu, stadion ini direncanakan akan menjadi stadion utama untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON 9 tahun kemudian. Namun saat stadion ini sudah terlanjur dibangun, Sumatera Barat justru kalah dari Aceh dan Sumut dalam pencalonannya menjadi tuan rumah PON tahun 2024. Dengan berat hati, stadion yang terlanjur dibangun ini terpaksa harus diteruskan tanpa tujuan yang jelas. Stadion yang diklaim akan menjadi stadion terbesar di Pulau Sumatera itu justru mangkrak di tengah jalan. Faktor mangkraknya stadion ini dikarenakan tak ada dana lagi untuk melanjutkan stadion ini. Alhasil kondisi bangunan yang sudah berdiri terlihat memprihatinkan. Tampak lumut dan warna bangunan semakin menghitam. Karena belum rampungnya stadion ini, Stadion Utama Sumbar belum dipakai secara tetap oleh klub manapun. Stadion Sumbar pun saat ini menunggu suntikan dana lagi agar tidak semakin terbengkalai. Dikabarkan stadion ini masih membutuhkan 1 triliun lagi untuk diselesaikan. Yang keempat, Stadion Barombong.
Stadion Barombong adalah stadion yang berlokasi di bagian selatan kota Makassar. Stadion megah ini awalnya didirikan agar bisa menjadi markas pengganti klub kebanggaan warga Makassar, yaitu PSM Makassar. Namun, belum juga rampung dibangun, stadion ini terpaksa harus dihentikan di tengah jalan karena masalah sengketa lahan. Pemerintah Makassar dituduh membangun stadion di lahan yang bukan miliknya, sehingga stadion yang sudah menghabiskan 300 miliar rupiah itu mangkrak dengan kondisi mengenaskan. Mangkraknya Stadion Barombong membuat stadion ini seakan menjadi candi di pesisir kota Makassar. Bangunan Stadion Barombong semakin hari semakin terlihat suram. Banyak bagian dari stadion ini ditumbuhi semak belukar, dan struktur betonnya dinilai rawan roboh. Mirisnya stadion yang seharusnya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, justru menjadi ladang sapi untuk mencari makan. Yang kelima, Stadion Palaran. Stadion Palaran, atau disebut juga dengan Stadion Utama Kaltim, berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Stadion yang berdiri megah dengan kapasitas 35.000 penonton ini dulunya dibangun untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2008. Stadion megah dengan desain modern ini telah menelan biaya mencapai 800 miliar rupiah. Namun setelah PON 2008 selesai, stadion ini dibiarkan terbengkalai karena tak ada klub yang mau bermarkas di stadion ini. Faktor penyebab utamanya adalah karena lokasi stadion ini dinilai terlalu jauh dari pusat kota. Selain itu, akses stadion juga dinilai masih belum memadai. Maka tak heran klub asal Samarinda yaitu Borneo FC lebih memilih Stadion Segiri karena lokasinya lebih dekat dengan pusat kota Samarinda. Karena minimnya aktivitas di stadion ini, kondisi Stadion Palaran menjadi sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah pun tidak dapat berbuat banyak untuk menghidupkan Stadion Palaran ini. Yang keenam, Stadion Utama Riau. Kita beralih ke bumi Lancang Kuning. Provinsi Riau pernah menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 2012. Provinsi Riau kemudian membangun kompleks olahraga berstandar dunia di tanah ini. Dengan stadion utama megah berkapasitas 40.000 penonton senilai 1,2 triliun rupiah. Dan setelah PON 2012 selesai, stadion ini masih beberapa kali digunakan. Timnas U22 era Andik Firmansyah dan kawan-kawan menjadi saksi kemegahan stadion ini pada 2013 lalu. Namun setelah itu, Stadion Utama Riau tak lagi digunakan, baik oleh timnas maupun klub sepak bola lokal. Rumput-rumput liar pun tumbuh di sekitar stadion. Jalan-jalan dipenuhi rerumputan hingga plafon atap yang runtuh. Area seluas 66 hektar ini pun terbengkalai dan lebih mirip seperti kota mati. Hingga kini, pemerintah Riau seakan masih tak tahu menau harus diapakan kawasan olahraga mahal ini. Yang ketujuh, Stadion Aji Imbut Tenggarong. Siapa yang tak kenal dengan stadion ini? Ya, inilah Stadion Aji Imbut yang berlokasi di Tenggarong, Kutai, Kalimantan Timur. Stadion Aji Imbut memiliki kapasitas 30.000 penonton dengan ciri khas atap kembar di kedua sisi tribun. Namun sayang, stadion yang dulunya berjaya bersama klub Mitra Kukar kini kondisinya memprihatinkan. Setelah Mitra Kukar terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada 2018 lalu dan memutuskan vakum dari sepak bola Indonesia, stadion ini kini kosong dan tak lagi dihuni oleh klub manapun. Karena jarang digunakan, stadion cantik yang menghabiskan anggaran hampir 1 triliun rupiah ini kini tampak kusam dengan lumut dan rumput liar yang tumbuh di mana-mana. Tiang jangkar raksasa yang menopang atap stadion ini pun juga ikut berkarat. Terlebih lagi, stadion ini dibangun di tepi Sungai Mahakam, membuat tanaman liar tumbuh subur di sekitar stadion. Selain di area luar, beberapa ruangan di dalam stadion juga memprihatinkan. Ruang ganti pemain hanya menyisakan ruang kosong dan gantungan baju yang telah rusak. Kondisi yang kurang lebih sama terlihat pula di area pertandingan. Bench pemain sudah tampak rusak dan besinya pun sudah terlihat berkarat.
Pamor Stadion Aji Imbut yang ikut tenggelam bersama klub Mitra Kukar ini membuat pemerintah Kutai Kartanegara memutar otak. Kedepannya, dengan anggaran seadanya, pemerintah Kutai akan memperbaiki stadion ini. Pemerintah Kutai akan mencoba menggait masyarakat untuk mempergunakan stadion ini dengan maksimal. Nah, itu dia 7 stadion megah yang terbengkalai di Indonesia. Kurang matangnya perencanaan dan mahalnya biaya perawatan disinyalir menjadi penyebab utama terlantarnya stadion-stadion megah ini. Semoga setelah ini tak ada lagi stadion-stadion terbengkalai di Indonesia dan stadion di Indonesia bisa digunakan secara maksimal untuk masyarakat luas. Thank you for watching and see you next time.